Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan usaha makanan khas daerah, untuk minggu ini kita mulai merancang perencanaan atau rancangan usaha makanan khas daerah. Kemarin sudah saya bentuk kelompok, kita mulai membuat rancangannya. Kita buat langsung dalam bentuk PowerPoint. Mengenai apa saja yang akan kalian tuliskan dalam slide PowerPoint, nanti akan saya jelaskan melalui video ini. Silahkan saksikan dan amati sampai terakhir. Baik, saya akan mulai materi membuat perencanaan usaha. Apa saja yang harus ada pada slide PowerPoint kalian? Isi slide perencanaan usaha yaitu yang pertama brand dan produk, yang kedua tujuan kegiatan usaha, yang ketiga profil usaha makanan khas daerah, yang keempat strategi pasar, yang kelima analisis SWOT, yang keenam proses produksi, yang ketujuh biaya produksi, dan yang kedelapan pemasaran. Selanjutnya akan saya bahas satu persatu dari nomor 1 sampai 8. Yang pertama, brand dan nama produk. Apa yang harus ada dalam slide ini? Yaitu tampilkan logo brand dan logo produk kalian. Tentunya logo brand dan logo produk berbeda. Logo brand bisa digunakan untuk berbagai produk. Kalau logo produk digunakan untuk produk tertentu. Ingat ya. Tujuan kegiatan usaha. Apa sih tujuan kalian melakukan kegiatan usaha ini? Apakah hanya untuk mencari keuntungan saja? Selanjutnya, profil usaha makanan khas daerah. Apa yang harus ada dalam slide ini? Yaitu penjelasan nama brand. Apa arti nama brand kalian? Itu dijelaskan di sini. Selanjutnya, penjelasan nama produk. Biasanya menggunakan nama produk yang unik. Yang ketiga, penjelasan produk yang dijadikan sebagai rancangan usaha. Misalnya, Wingko Babat. Apa sih Wingko Babat itu? Di slide ini juga bisa kalian tampilkan lokasi dan waktu usaha kalian. Lanjut ke strategi pasar. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama segmenting, targeting, dan positioning. Nanti akan saya jelaskan satu persatu segmenting, targeting, dan positioning itu apa. Yang pertama segmenting. Ini adalah ilustrasinya. Apa itu segmenting? Pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Artinya, pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok pasar yang homogen. Perhatikan ini adalah masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Kemudian kita kelompokkan menjadi merah, kuning, dan hijau sehingga menjadi yang homogen. Inilah yang dinamakan dengan segmenting. Selanjutnya, apa saja kriteria dari segmentasi pasar? Yang pertama, dapat diukur. Artinya, ukuran, daya beli, profil pasar itu dapat diukur dengan kriteria tertentu. Yang kedua, yaitu dapat dijangkau, mudah diakses. Artinya, dapat dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup besar. Artinya cukup bernilai ketika dilayani dengan sistem pemasaran yang sesuai. Selanjutnya, mudah dibedakan, artinya dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan, artinya dapat dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut contoh segmentasi pasar. Ada segmentasi geografi, ada segmentasi demografi, behavioral, dan psikografik. Saya bahas satu persatu. Segmentasi geografi yaitu membagi segmen-segmen berdasarkan wilayah atau negara. Misal, kota Semarang dibagi dengan kecamatan-kecamatan, kecamatan dibagi dengan kelurahan. Itu segmentasi berdasarkan wilayah. Selanjutnya, segmentasi demografi, yaitu segmentasi berdasarkan variabel-variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya segmentasi behavioral atau perilaku, yaitu segmentasi berdasarkan pengetahuan, perilaku, sikap konsumen terhadap suatu produk. Yang terakhir yaitu segmentasi psikografi, biasanya berdasarkan pada kelas sosial dan gaya hidup. Nah, kalian tinggal memilih mau menggunakan segmentasi pasar berdasarkan apa. Oke. Selanjutnya kita bahas targeting. Nah, di sini ada ilustrasi targeting di tengah-tengah. Apa itu? Tindakan mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Jadi dari segmen-segmen tadi kalian pilih mana segmen yang memiliki daya tarik terhadap usaha kalian. Selanjutnya positioning. Apa itu? Bisa dilihat dari ilustrasi gambar di samping. Menampilkan sebuah produk di mata konsumen sehingga membedakan dengan produk pesaing. Jika kita lihat pada gambar berikut ini kan, ini ada sebuah pensil warna di antara pensil-pensil yang lain. Jadi seperti brand image, manfaat yang dijanjikan, keunggulan kompetitif, nilai tambah apa yang menjadikan produk kalian tuh lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Oke. Selanjutnya analisis SWOT, yaitu analisis untuk menghadapi persaingan di dalam usaha. Analisis SWOT ini ada analisis internal meliputi kekuatan dan kelemahan dari usaha itu sendiri, biasanya dari dalam usahanya. Sedangkan dari segi eksternal meliputi peluang dan ancaman usaha, biasanya dari luar. Kemudian proses produksi. Apa yang harus ada dalam slide proses produksi? Yaitu penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan dalam membuat produk makanan khas daerah, mulai dari persiapan hingga pengemasan produk. Jadi persiapannya apa saja, kemudian pelaksanaannya bagaimana, termasuk resep yang kalian gunakan juga dimasukkan di sini, beserta pengemasan produk kalian nanti bagaimana juga ditulis di proses produksi. Selanjutnya biaya produksi. Apa yang harus ada dalam slide biaya produksi? Yaitu yang pertama investasi alat dan mesin, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya variabel, yang keempat harga pokok produksi, yang kelima harga jual, dan yang keenam perkiraan laba. Saya ingatkan kembali tentang investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin ini meliputi alat dan mesin yang kalian gunakan selama proses produksi. Memiliki umur alat, biasanya dijadikan dalam hitungan bulan. Kenapa? Nanti hubungannya dengan biaya tetap. Biaya tetap biasanya dihitung per bulan. Investasi alat dan mesin nanti masuk ke biaya tetap melalui perhitungan penyusutan alat dan mesin. Ingat, biaya tetap biaya yang tetap kita keluarkan meskipun kita tidak menggunakannya. Kemudian biaya variabel, biaya yang jumlahnya bergantung dengan jumlah produksi, jadi bisa berubah-ubah. Harga pokok produksi didapatkan dari total biaya dibagi dengan jumlah produksi, sehingga didapatkan harga dasar. Untuk menentukan harga jual, jadi harga pokok produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Kemudian menghitung perkiraan laba jika produk terjual semua. Yang terakhir yaitu pemasaran. Bagaimana cara kalian memasarkan produk kalian? Apakah secara offline atau secara online? Kemudian bagaimana cara kalian menarik calon konsumen? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.